guys, welcome back my science class. After last week, we will discuss about matter, and today we will discuss about density. For that, we'll see the next discussion. Okay, density is measure of how much mass where is in a given volume or amount of space. The density of any substance is calculated by dividing the mass of the matter by the volume of matter. Jadi ini adalah kita sedang membahas tentang massa jenis anak-anak. Massa jenis itu adalah ukuran banyaknya massa dalam suatu volume atau ruang. Massa jenis itu dihitung dengan membagi massa materi dengan volume materi. Dan anak-anak, inilah rumus ya dari massa jenis. Here this density formula. Any row, terus sama dengan mass divide volume. Jadinya anak-anak kalau mau mencari massa jenis, massa dibagi volume ya. Tapi kalau untuk mencari volume berarti volume mass divide density. Jadi massa dibagi sama massa jenis. Terus kalau mencari massa, mass sama dengan density multiply volume. Jadi si massa jenis dikali sama volume. Terus kalau untuk mencari density tadi ya ini rumusnya. Anak-anak jangan lupa ini dibacanya bukan P tapi RO. Oke, next. Look at the picture below. Jadi ada 4 kotak di sini anak-anak ya. Any box A, box B, box C, and box D. Oke, we will check ya. Volume is represented by box and individual particle of matter are represented by color shape. Jadi di sini ada volume ya, diwakili oleh kotak. Kotaknya itu sebagai volume dan partikelnya itu digambarin kayak bola-bola ini yang berwarna hijau dan kotak yang warna biru, terus juga bulat-bulat warna kecil yang warna merah. Oke, kita cek lagi. Di box yang A, box A has 5 spheres. Jadi di sini di kotak A anak-anak memiliki 5 bidang. 1, 2, 3, 4, dan 5. Sementara di box yang B, kan ukurannya sama nih, sama kayak box yang A ya, A dan B ini sama ukurannya A, B, D itu sama kecuali yang C. Yang B isinya any has 10 spheres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 spheres atau partikel ya, berarti ada 10 partikel di sini. Dan terus box C has the same mass as box E with 5 spheres, but box C as longer. Jadi dia agak panjang nih anak-anak ya. Volumenya dan isinya itu juga cuma 1, 2, 3, 4, 5. Dan box D, kita memiliki volume dan jumlah bola hijau yang sama dengan bagian A, tetapi juga mencakup jenis materi selain kotak lainnya, lingkaran merah dan kubus biru itu ya. Jadi di sini ada perbedaan nih. Jika ruangnya sama, tapi tergantung padatan partikelnya. Apakah dia menjadi solid, apa menjadi kemarin kan kita ada bahas solid, terus habis itu ada gas, terus ada liquid gitu ya. Nah, itu masing-masing punya perbedaan. Kita bahas lebih lanjut supaya anak-anak mengerti. If the amount of matter is increased without changing the volume, then the density increase. Itu pada gambar A to B. Jadinya di sini jika jumlah materi bertambah tanpa mengubah volumenya, maka massa jenisnya juga meningkat gitu. Seperti gambar A menjadi gambar B. Kan tadinya 5 ya anak-anak ya. Terus jadi 10. Nah, terus jadi kelipatan lagi. Di sini ada 5, terus habis itu ada partikel-partikel lain nambah tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi dipecah lagi gitu. Nah, tapi kalau misalkan if volume increase without an increase in mass, then the density decrease itu seperti gambar dari A, perubahan A ke C. Di sini, jika volume meningkat tanpa peningkatan massa, maka densitasnya tuh menurun, massa jenisnya menurun. Seperti gambar A sampai C.
volumenya nambah nih, Nak, jadinya partikelnya tuh jadi sedikit. Tapi kalau volumenya masih sama, dari satu ke 2 itu partikelnya jadi makin banyak. Terus kita cek lagi, adding additional matter to the same volume also increase density, even if the matter added ditambah is a different type of matter. Ini figur A to D. Nah, jadinya gambar yang A sama yang D. Kita cek. Jadi, jik bahkan jika materi yang ditambahkan adalah jenis materi yang berbeda ya, itu akan ujung-ujungnya sama jadi kayak awalnya lagi gitu, jika volumenya itu tetap ya dari awal. Okay, next we will discuss about sink and float. Jadi, an object will float if a type of object is smaller than the type of fluid, and an object will float if an object is the same type of fluid, and an object will sink if an object type is greater in the density of the fluid. Jadi suatu benda akan mengapung jika suatu jenis benda itu lebih kecil dari si massa jenis airnya gitu atau massa jenis cairannya, fluidanya gitu. Suatu benda akan melayang jika suatu jenis benda itu sama dengan jenis-jenis fluidanya gitu. Dan suatu benda akan tenggelam jika suatu jenis benda itu lebih besar daripada massa jenisnya. Jadi nih anak-anak ya, benda-benda yang ringan itu akan Eee, dia akan sink ya, melayang gitu. Tapi kalau benda-benda yang berat, mempunyai berat, dia akan tenggelam, float gitu. Karena nggak sama sama berat dari massa jenis si, eee, cairan yang diisi di dalam volume ini, volume ruangan ini gitu. Okay, today we are going to do practical density and practical matter. In practical density, look at each, 5 thing in your house that can float and sink. Jadi kamu harus cari masing-masing 5 benda di rumah kamu yang bisa ngapung sama yang bisa tenggelam di air. Provide by entering the object into the water ya. Jadi kamu masukin, kamu videoin benda itu, then you record the video calling the name of them using English. Jadinya kamu tuh misalkan kamu mau ngambil, eee, ada di rumah kamu ada aqua kosong. Nah, pada saat kamu masukin ke dalam water atau air, nah kamu pakai bahasa Inggrisnya. Hmm, aku akan memasukkan, botol ke dalam air. Nah, jadi kamu pakai bahasa Inggris, "I will put the, bottle in the water." Terus kamu masukin, cemplungin, plung. Nah, hasilnya apa? And the result is bottle is sink or float gitu ya anak-anak ya kamu sebutin. Jadi dia botol itu bisa melayang atau tenggelam atau ngapung lah ibaratnya gitu. Terus kalau yang di sini practical matter, jadi anak-anak making a video about the process. Di sini ada freezing seperti gambar yang ini. Anak-anak harus sediain ice cup atau batu es ya. Terus habis itu anak-anak taruh di gelas, di videoin. Terus habis itu anak-anak menyebutkan seperti ini pakai bahasa Inggrisnya. Hai guys, eee, aku akan menunjukkan kepadamu gitu ya. Eee, "Hi guys, I will show you, this is a process freezing. Water in the freezer is ice cup." Jadi kayak gitu kamu bilang. Terus yang kedua, kamu tungguin beberapa menit kan, untuk si ice cup-nya itu jadi meleleh ya. Ini bukan ice stone nih, salah tulis. Ice cup ya, left into water, jadi dia kembali menjadi air lagi. Nah, terus anak-anak sebutin lagi, eee, and this is, freezing, perubahan ya, jadi melting gitu ya, freezing into melting gitu boleh atau kamu menggunakan bahasa lain, pakai kayak, liquid into solid gitu kan, kalau misalkan di freezing.
Kalau di-melting kan nanti, solid jadi liquid gitu, jadi solid into liquid boleh. Terus, sublimation. Nah, kamu ini harus, didampingi sama orang tua kamu untuk melelehkan mentega di atas wajan sehingga mencair. Jadi, I will show you about the process sublimation, added mentega liquid in the jadi kayak kamu masak gitu loh, kamu itu ya, panasin in the gas stove atau electric stove boleh ya, ibaratnya gitu pakai bahasa Inggris. Anak-anak tulis aja, boleh dibaca juga kok kalau misalkan anak-anak, kurang fasih sama bahasa Inggrisnya. Bisa tunggu videonya, oke. Thanks for attention, see you next week ya. Bye-bye.